Halo para trader, selamat datang kembali. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai Bank Rakyat Indonesia. Jadi ya, selamat datang kembali teman-teman. Sekarang itu hari Senin tanggal 7 Juli 2025 jam 9:19 pagi. Dan ya, sebelum kita mulai kontennya, teman-teman kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Kita langsung mulai aja pembahasannya. Jadi kita langsung masuk aja ke dividen ya teman-teman. Untuk dividen sendiri teman-teman, kalau kalian lihat untuk BBRI ya, nih ini cukup oke teman-teman ya. Bukan oke sih, ini bagus teman-teman. Dia paling rendah aja di 2020 aja itu dividen yang dibagi itu 2,37% ya dividen yieldnya. Jadi ya, untuk para dividen hunter ini adalah salah satu saham yang bisa kalian beli dan koleksi. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya, teman-teman. Ini untuk daily. Tapi sebelum kita di daily, kita ke monthly dulu ya. Fungsinya ini untuk ngelihat secara garis besar ya, teman-teman, di mana dia paling rendah. Pokoknya ini strategi untuk strategi jangka panjangnya seperti apa. Untuk monthly sendiri kalau kita lihat dia sudah di equilibrium ya. Dia sempat higher high-nya dia yang terakhir itu ada di sini di 4.440 ya. Sorry, 4.450 paling tingginya dia, higher-nya dia. Terus lower low-nya dia itu yang paling terakhir itu ada di 3.360. Jadi ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke weekly. Sorry, ini daily. Nah, ini weekly. Untuk weekly sendiri, teman-teman, dia sempat naik ke atas, kemudian di atas, dan dia turun lagi ke bawah. Dan ya, untuk posisi sendiri kita harus di daily. Dan untuk daily sendiri, teman-teman, di sini ada, aku bagi menjadi 3 zona, di mana zona ini yang paling banyak ada pending ordernya, yang kemungkinan pending ordernya masih banyak sisa gitu loh. Dan ya, kalau misalnya kalian berkali-kali ya aku ingetin ya, kalian itu harus mengenali diri kalian. Kalian itu orang yang pemberani, orang yang agresif, atau orang yang moderat seperti aku, atau orang yang lebih sabar lagi, yaitu orang-orang yang defensif. Kalian itu seperti apa? Kalian harus kenal diri kalian dulu. Supaya, kenapa kalian mesti kenal? Karena ini aku udah baru dapat kasus teman-teman, tapi nanti kasusnya ini kita bahas ya. Ini aku dikirimin sama temanku sih. Tapi kita bahas itu nanti. Balik dulu ke sini. Jadi ya, kalian harus kenal diri kalian. Apakah kalian orang yang agresif, orang yang moderat, atau orang yang defensif. Kalau orang yang agresif, mungkin kalian bisa masuk ke zona 1 yang ada di 3.670 sampai 3.590. Ini zona 1 nih buat kalian yang agresif untuk all-in. Terus untuk zona 2 ada di ini yang buat moderat di 3.460 sampai 3.360. Ini untuk yang moderat nih teman-teman. Aku nih akan banyak masuk di sini. Kemudian untuk yang defensif itu di 3.320 dan 3.190. Oke, ini yang orang yang lebih sabar dan jauh lebih main aman. Ini zona yang cukup oke untuk masuk. Terus kita akan cut loss di 3, kalau misalnya everything gone wrong atau semuanya tiba-tiba berjalan tidak baik-baik saja, kemudian dia jatuh ke 3.070, di sini kita harus cut loss. Oke. Sementara take profit itu kita harus take profit karena di sini adalah memang kalau kalian mau bicara jangka panjang bisa sampai ke balik lagi ke atas ke 6 ribuan itu bisa, tapi ya realistis aja gitu ya. Jadi realistis gitu loh. Untuk realistis ya, angka yang paling masuk akal menurut aku saat ini ada di 3.970 sampai 3.890. Ini angka yang paling masuk akal. Ajaib kalau misalnya dia bisa masuk ke 4.110 dan 4.050 ini bagus banget gitu loh, karena ya di dua angka inilah yang menurut aku apa ya, potensi untuk dijual. Oke, jadi aku nggak mau jual cuma mimpi gitu loh. Kalian juga harus memperhitungkan kerugian. Jadi sama seperti kasusnya ini ya. Ini aku dapat WA
dari temanku ini dan dia kayaknya dapat dari grup WA, jadi dia bagiin kalau misalnya ya ada orang nih, karena mungkin di tempat dia belajar kripto atau apapun itu dia nggak diajarin atau dia nggak dikasih tahu mengenai potensi kerugian. Sementara aku tuh tetap ngasih tahu potensi kerugian, jadi aku tidak menjual mimpi gitu loh. Karena menjual mimpi itu gampang, teman-teman. Gampang banget menjual mimpi. Tapi aku di sini mengedukasi kalian juga harus memperhitungkan kerugian kalian. Makanya aku muncul dengan Excel ini. Excel ini teman-teman, kalau misalnya dia aku mencapai 10.000 subscriber, ini akan aku bagiin. Jadi 10.000 subscriber ini aku bagiin gratis teman-teman. Ini masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman yang skenario ini. Di sini kalian ada plan A, plan B, ini kalian bisa exit segala macam. Di sini ada akan menghitung kerugian segala macam. Nah ini teman-teman semisal ya ini aku kasih tahu aja dia ini untuk ini CL lot ini adik artinya cut loss yang mau kalian kalian mau cut loss ini referensinya tuh ke angka 5 di sini ya semisal kalau kalian masukin 6 nah dia nggak bisa nih muncul warningnya begitu juga kalau misalnya kalian masukin di sini 22 misalnya dia akan muncul warningnya. Ini belum selesai, teman-teman masih dalam pengembangan. Jadi semoga 10.000 subscriber ini aku kasih gratis dan kalau misalnya bisa mencapai 100.000 dalam tahun ini akan berubah menjadi aplikasi atau berubah menjadi program yang jauh lebih bagus gitu loh. Jadi ini adalah base-nya teman-teman. Jadi masih dalam bentuk base. Oke. Jadi kita balik lagi ke ini ya, nah, ini zona-zonanya kalian sudah lihat sendiri. Sekarang aku akan kasih tahu potensi-potensinya. Jadi kalau misalnya kalian orang agresif, kalau misalnya harganya masuk ke sini terus mental ke atas, ya kalian dapat untung maksimal. Sementara kalau misalnya dia turun ke bawah, ya kalian punya opsi untuk cut loss atau apa segala macam. Opsinya ada di kalian. Makanya di Excel ini ada ininya, ada kalian bisa perhitungkan di sini. Kita langsung aja ya teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ke zona 1 itu di 3.600 ya. Potensi keuntungan kalian, misalnya target jualnya di 3.900 nih. Ini yang paling aku bilang paling masuk akal. Walaupun kalian bisa ganti sih. Let's say misalnya kalian mau setnya di 6.000. Nah, di sini langsung muncul semua tuh potensi keuntungan kalian tuh ada di potensi keuntungan kalian kalau misalnya kalian ini uangnya 10 juta ya potensi keuntungan kalian itu bisa 6.480. Ya, kita balikin dulu nih. Ketiga ini yang paling masuk akal. Sekali lagi kalau misalnya uang dana yang kalian siapin itu 10 juta ya. Misalnya aku nggak punya uang 10 juta, aku cuma punya uang 5 juta misalnya. Ya, dia langsung otomatis ngitungin buat kalian tuh potensi keuntungan, potensi kerugian itu langsung dihitungin gitu. Jadi ya sangat mempermudah kalian untuk mengambil keputusan. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kalau kalian masuk ke agresif zona 1, ini balik lagi ya cut loss-nya ini di 3070 walaupun bisa diganti. Misalnya kalian masuk ke zona 1 di 3.600. Terus potensi keuntungan kalian kalau misalnya dia ke 3.900 memang 800.000 nih. Tapi potensi kerugiannya juga 1,4. Tapi Mas, aku mau ke cut loss di let's say di 3.500. Oke, kita ganti aja ini 3.500. Ya. Potensi kerugian kalian 200.000. Jadi kalian akan rugi 270.000. Tapi ya balik lagi kalian tipe kalian seperti apa. Jadi kalian harus kenal dulu jangan sampai ada kasus yang udah kehilangan berapa tadi dia? Ini 80% baru kaing-kaing gitu loh, baru waduh ini mesti gimana. Jadi ya moga-moga kalian mau subscribe, kalian mau share. Jadi ini segera jadi ya. Dan ini masih dalam pengembangan. Semoga kalau misalnya subscribernya menambah kan kita tuh jadi dapat dopamin sehingga kita jadi semangat untuk nyelesain ini gitu loh. Jadi nanti di sini tuh kalian banyak skenario yang bisa kalian masukin gitu loh. Apakah kalian mau nambah modal buat supaya untung atau bagaimana nanti ini akan jadi seperti itu. Oke,
balik ke zona 2 ya. Tadi zona 1 kalian sudah dapat ya. Zona 2 sekarang kalau misalnya kalian beli di 3.400, eh ya, kalian bisa dapat potensi keuntungan ya, itu di 3.900 ya. Dan kalau kalian cut loss di 3070, ya potensi kerugian kalian bisa di 957. Begitu juga kalau zona 3, kalian yang lebih ke arah orang yang defensif. Misalnya kalian, aku cuma mau beli di 3.250. Keuntungan kalian dapat itu bisa di 1.950, walaupun kerugiannya ya tentu lebih kecil di 540 ya. Jadi ya kalian harus memperhitungkan kerugian, tapi memang untuk ke arah sini kalau kalian mau lihat ya, untuk ke arah sini kan butuh waktu. Apakah kalian sabar nunggu dia ke bawah? Yaitu balik lagi kalian itu tipikal yang seperti apa. Jangan cuma ikut-ikutan kayak 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 dia ini kayaknya sih dia ikut-ikutan nih ada orang dia ini tipikal yang seperti apa dia nggak kenal dirinya dia asal masuk aja gitu loh. Jadi ya ya kasihan sih maksudnya mereka nggak dia dia kayaknya nggak diajarin untuk mitigasi resiko gitu loh. Ya ya kayak gitu gitu loh. Nah ini dia kan aku sih baca ini dia nih beli beli Menta ya. Aku nggak tahu nih dia belinya di dia sih di sini beliin kripto katanya sih di 23 apa 2323 ya. 2023. Nah, ini kalau kita lihat Menta, Menta USD ini pakai Binance ya. Aku nggak dapat datanya di 2023. Kalau aku lihat dia katanya belinya di 3. Ya dia belinya di pucuk sih salah juga. Jadi kalaupun kita lihat daily, tunggu sebentar ya biar dia loading. Hmm, Bentar nih aku coba liatin dulu ke atas. Di atas ini dia kan beli katanya di 3.000 ya. Oh, di 3.000. Nah, itu dia fungsinya teman-teman untuk ngecek harga 3.000 tiga berapa dia beli? Sorry ya. 3,5. 3,5. Wow, dia beli di atas, teman-teman. Mungkin dia nah, aku juga nggak paham kenapa dia belinya di sini ya. Ini jelas nggak? Ini jelas bukan bukan area yang banyak banyak ininya nih, bukan banyak area yang bukan area buy ini. Gua nggak tahu siapa yang ngajarin dia, tapi kasihan gitu loh. Jadi kalian makanya tadi aku selalu ngasih ngasih lihat kan dari daily, weekly, monthly. Jadi itu jelas gitu loh teman-teman. Jadi ya jangan seperti itu gitu loh teman. Jadi kalian harus mitigasi yang namanya kerugian. Nah, gini teman-teman ya, di dunia ini itu ada tiga yang dibilang safe haven ya untuk investasi tanah, terus kemudian ada emas, kemudian ada USD. Nah, ini kalau tanah teman-teman, memang dia setiap tahun naik. Tapi kalau misalnya di tanah itu terjadi banjir, terus terjadi gempa bumi, amit-amit ya, atau ada apa namanya, ada orang gila deket sana, itu tanah akan turun teman-teman. Jadi ya tanah juga bukan hal yang bukan investasi yang baik juga menurut aku ya. Kemudian untuk emas sendiri, oke lah emas terus-terusan naik, tapi kalian mesti ingat bahwa di Indonesia itu ada yang namanya spread, teman-teman. Jadi emasnya kita itu apa ya? Ada spreadnya gitu. Jadi kalau kalian aku nggak tahu di Singapura itu seingatku temanku cerita itu nggak ada spread. Jadi dia ngikutin harga global. Sementara di Indonesia itu kalian mau jual atau mau beli itu ada selisihnya gitu loh. Jadi ada kayak semacam biaya apalah. Tapi ya ya udahlah ya. Jadi emas oke untuk investasi. Sementara untuk USD ini bonus aja nih teman-teman. Jadi kalian lihat BRI dan USD seperti apa. Nah, USD teman-teman kalau misalnya dia jebol di apa namanya jebol ini nih zona ini nih di 16.140 dia jebol ke bawah, target berikutnya ada di 15.900 sampai 15.850 target berikutnya. Tapi kalau misalnya dia membalik ke atas, dia harus bisa jebol di 500 ini aja deh. Jebol ini dulu nih. 16.400. Tapi menurut aku mungkin untuk beberapa waktu ke depan USD akan bergerak di kisaran ini sih teman-teman. Jadi antara 16.100 sampai 16.400-an lah. Mungkin masih akan bergerak di situ. Tapi ya itu USD. Nah, balik lagi ke kita punya BBRI teman-teman. Jadi
Terus kalian itu misalnya kalian tuh defensif orangnya, tapi kalian tetap mau dapat keuntungan. Kalau misalnya apa tuh namanya harganya masuk ke zona satu, ke zona ini nih, sorry. Nah, nih masuk ke sini. Tapi aku defensif, tapi aku mau tetap ke zona ini, aku tetap dapat untung. Terus kalau dia naik ke atas aku tetap dapat untung. Nah, ya jawabannya ya pakai diversifikasi kayak begini. Aku tahu di luar sana banyak orang yang ngajarin all in, tapi ya kalian harus mempertanyakan kerugiannya itu seperti apa. Kalian harus menghitung itu. Jadi kalau misalnya ya kalian defensif nih, ya dengan skenario-nya 10 juta kalian mau beli BBRI. Terus kalian ngikutin nih strategi diversifikasi kayak begini. Ya, eh, jelek-jeleknya ya, misalnya dia masuk ke zona satu terus mental lagi, ya kalian ngantongin 60.000 gitu loh. Tetap ngantongin duit ya, walaupun nggak seberapa sih. Tapi ya dibanding nggak dapat apa-apa kan, daripada nggak dapat apa-apa, jadi ya masih mending gitu loh. Terus kalau moderat gimana? Ya aku juga ngantongin duit nih, 150.000. Lumayan tuh, cukup buat nonton lah. Sementara kalau misalnya kalian agresif ya, kalian tetap dapat keuntungan tuh 330.000. Dan jangan lupa potensi kerugian kalian karena dia didiversifikasi itu bisa jauh lebih kecil dibanding ini cuma 1.100.000, ini bisa 1.500.000 nih di zona 2 nih kalau jumlah kerugian kalian. Jadi ya kalian tuh tipikal yang seperti apa gitu loh. Jadi kalian harus kenalin itu dulu ya. Ya, jadi kalau kalian sudah mengenal diri kalian ya tinggal execute aja kalian seperti apa. Oke, jadi gitu aja dari kita. Sekali lagi thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Kalau ada mau komentar boleh komentar di bawah. Dan kalau ada sorry, kalau ada masukan kalian boleh kasih masukan. Jadi ya gitu aja. Sekarang itu hari hari Senin ya, masih hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dan jam 9.35 pagi. Dan ya, ini satu kali tag dan sampai ketemu di konten kita berikutnya. Dadah.